Story yang mantep juga kan. Nggak, Yaitu sorry gue sih nggak mantep, kayaknya buruk semua. ya mungkin di gunungnya kali ya. Karena gunungnya terjuluki itu gunung terpanjang lah di Pulau Jawa. Nah, Gunung apa itu? Argopuro. Argopuro. Makanya nih gue kesel itu, gue udah 4 kali beli tiket. 4 kali beli tiket ya gagal terus karena ada schedule. Nah, itu gila sih kalau buat bahas Argopuro. Argopuro tuh dulu gua sempat tahun berapa gua sama lu tuh udah beli tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Mas Hari di channel Official Trip Raung. Buat kawan-kawan yang udah subscribe ya kan, terus aktifin lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Semoga rezekinya, urusannya dilancarkan. Amin Allah, amin Allahumma amin. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mungkin kali ini karena memang dia punya story yang mantep juga kan. Nggak, Yaitu sorry gue sih nggak mantep, kayaknya buruk semua. ya mungkin di gunungnya kali ya. Karena gunungnya terjuluki itu gunung terpanjang lah di Pulau Jawa. Nah, Gunung apa itu? Argopuro. Argopuro. Gila sih kalau buat bahas Argopuro. Argopuro tuh dulu gua sempet tahun berapa gua sama lu tuh udah beli tiket. Itu kisaran 2016 ya, 15 2015-an itu. 15 beli tiket, udah beli tiket gua sama dia ya kan, berdua udah mau berangkat. Karena tuh untungnya gua dapat gawean sekarang nih, alhamdulillah. Iya, sampai betah sampai sekarang ya. Sekarang gua Iya. Dulu berangkat sama kawan gua kan tuh jadinya. Udah berapa kali beli tiket gua, pokoknya udah hampir 4 kali lah gua beli tiket buat 4 kali ya? 4 kali gua beli tiket. Yang jadinya tiket kelima sama si Bicung tuh. Tiket kelima. Tiket kelima jadinya. Dari dulu soalnya gua nggak pengen tuh naik gunung mana-mana dulu tuh. Iya, emang lu sempet ngototnya ke Argo mulu. Pokoknya Argo mulu, mau naik ke ujung mana Argo, gua Argo aja dah. Gua Argo aja selalu kan, udah yang paling enak dah tuh. Tiket duluan lah. Dipesan. Jadi nggak jadinya ya. Cancel terus tuh. Gua udah dari 4 kali itu. Pokoknya sama lu sempat beli 2 kali tiket gua, ya kan? Sempat beli 2. Sempat beli 2 kali tiket cuman gagal terus. Jadinya gua yang kelima tuh gua berangkat sama si Bicung. Itu berangkat berapa orang itu, Dong? Berdua doang gua, gila. Berdua doang. Tuh kalau nggak salah emang hari kerja juga kalau nggak salah. Enggak deh, habis lebaran deh. Emang kalau tipikal kawan gue ini, dia tuh kayaknya lebih suka kali kalau naik berdua doang. Karena kemana-mana pasti berdua. Iya sih. Jarang rame deh ini. Kalau gue sih emang gimana, gue kan kalau di gunung biasanya nyari ketenangan. Iya, ya, betul. buat relaksasi, buat refresh juga lah, buat dengan aktivitas buat kerjaan gue juga buat refresh. Kayak kita aja kalau naik gunung, kita mana jarang rame, paling kecuali kita bawa tamu. Iya, gitu kan betul. pasti baru rame. Kalau kita orang non naik gunung pasti paling banyak berempat bertiga gitu doang. Paling banyak udah berempat lah Iya itu, lah kan. kita kan. Waktu Argopuro gue berdua doang tuh, bener-bener berdua. Hari apa waktu harinya sih gue lupa ya kalau nggak salah. Harinya gue lupa, cuman gue dari Surabaya ke Probolinggo waktu itu kan. Surabaya Probolinggo Besuki ya. Probolinggo Besuki ke Badran. Nah, Badran pagi. Tapi yang gue pengen tanya itu, apa masih kayak lagi dulu tuh? Lu kan kalau naik kan tanpa ya schedule lah ya kan, tanpa di jauh-jauh hari, mendadak terus kan lu kan kalau naik gunung. Ya sama itu juga. Pasti sama ya. Itu sama. Perkiraan Karena pas ada waktu, si Bicung ada waktu, beli tiket, berangkat langsung Langsung gitu langsung. Soalnya kalau gua schedulein kayak yang udah gitu, makanya nih gua kesel itu, gua udah 4 kali beli tiket. 4 kali beli tiket ya gagal terus karena ada schedule. Nah, itu pas gua nggak ada schedule. Yang nggak ada schedule malah jalan terus ke Semeru kan. Iya, gua gituin aja, dia berangkat berdua aja udah jalan nyelonong ke sono. Iya. Udah itu karena si Bicung kan sebelumnya udah pernah situ juga, udah berapa kali lah bolak-balik situ lah. Dia Si udah pernah Bicung. situ juga ya. Dia bolak-balik karena kan gue sempet beli tiket juga sama dia. Gagal juga, jadi dia yang berangkat. Yang berangkat bolak-balik sama dia waktu dia tahun berapa ya, 2014-an dia situ kalau nggak salah 2014 ya, 14 atau 15. Dia waktu jalur dari base camp ke Makadam tuh masih jalur biasa. Iya, masih jalur biasa. Belum ada ojek. Ojek mah ada, cuman ada. pasti jalan kaki.
Gua nanya dong, kita ngajak aja apa kagak nih? Jalan aja lah berdua ini kata dia mah. Jauh kan itu padahal itu. Iya, gua gak Kemana tahu sih? nih. Si Biju kan kampret juga. Dan itu anak kampret juga. Iya. Kita mah jalan aja dah selalu. Ya udah gua ikutin dah, jalan, gua bilang jalan. Pas gua jalan, nah jalannya aspal. Grup pendaki pada naik ojek sereweng. Ih si anjing mana itu sih enak banget ke jalan ke Makadam. Lumayan lu dari dari base camp ke Makadam jalan tuh gua jalan terus sampai nyusurin apa yang arah ke mau ke Mata Air 1 kan jalan pos sempit 1 itu. banyak cacing Yang cacing itu. Nah, jalan situ sampai itu pokoknya sampai Mata Air 1 juhur lah gua Juhur sampai Mata Air 1. iya kalau Itu nggak salah- start- itu sholat juhur gua Start dari jam berapa tuh dari Badran? jam 9-an kalau nggak salah Jam 9-an berarti 10, 11, 12, 3 jam ya buat sampai Mata pos 1 ya. sampai Mata Air 1 1. itu menurut lu cepet apa lambat tuh? Ya Oh, kurang tahu ya gua cepet waktu juga kayak sih gitu. karena memang dari Makadam kan lumayan jauh tuh, base camp Makadam kan. Namanya gue jalan berdua doang, gua belajar gila juga sama dia. Tahu sendiri lah kalau gue udah berdua kalau sama aja jalan nyeluntur aja Iya, dah. nyeluntur aja dah. Nyeluntur aja udah. Break di situ break, makan lah, sholat. Jalan lagi target gue sih waktu itu gue mau ngecamp di ini sebenarnya mau niat gue mau bablas ke langsung ke Cikasur. Cikasur. Iya. Jauh banget itu. Iya niatnya, bahkan ngeliat ke si Bicu kan kampret juga tuh anak waktu itu mah dia sebelum kayak sekarang kan kampret juga. Iya. Cikasur. Udah kondisinya juga, gua kalau break nyantainya lama, gua tidur dulu, nyantai dulu, bakar dulu, apa dulu. Pokoknya pendakian kalau berdua itu pendakian enak lah, nyantai. Slow. Sukanya di situ. Gitu. Tapi itu bener-bener gua naik sama dia berdua nggak ketemu orang sepanjang jalan. Nggak ketemu orang sepanjang Enggak jalan. ketemu, enggak pernah ketemu. Sampai gua ketemunya di Sabana Lonceng. Nah itu tar lah. Gua ketemu di Sabana Lonceng. Nah, gua jadi ngecamp di Mata Air 2. Mata Air 2. Mata Air 2, gua ngecamp di Mata Air 2. Jam berapa nyampe di Mata Air 2? Sore lah, pokoknya udah sore. Gua soalnya kalau udah sore wah iya itu tahun baru bukan habis lebaran, sorry. Tahun baru Iya, itu. jadi gua tahun baruan tuh di atas. Oh, tahun baru di atas. Di Mata Air 2. Mata Air 2. Tahun baruan orang pada tahun baru. Biasanya kalau tahun baru kan ramai itu ya pendakian di gunung itu. Ya itu Argo Puro kan lagi itu masih tahu sendiri lah, cuman orang-orang pendaki-pendaki doang. Itu jadinya nggak ada orang kan ngubernya sebelum hari itu kan pasti dia mau tahun baru pasti di atas. Iya. Nah gua kan hari tanggal 31-nya baru naik. Oh, baru naik. Tapi biasanya tuh pasti rame dong. Tapi biasanya. Itu gua nggak tahu tuh, gua nggak ketemu orang, gua ketemu Biasanya kalau di gunung-gunung lain. Ya iya Nggak gunung tahu dong. lain. Tahu sendiri gunung Argo Puro mah. Aduh. Gua juga baru itu gua emang dari dulu sih emang yang gua incer-incer gunung itu doang sih dari Itu dulu. doang ya? Itu doang gua ngecamp di situ di Somai juga lah sekalian ngabur sholat isya. Kan kalau dari Mata Air 2 tuh turun ke bawah ya, Alhamdulillah turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya namanya gua berdua doang gak ada siapa-siapa. Boker main tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan. Boker main tunggu-tungguan. Scare juga berarti ya. Buset lagi. Alik lah itu mah alik juga gua berdua doang. Bener-bener berdua doang enggak ada ketemu siapa-siapa udah. Bener-bener berdua. Di gunung Argo Puro berdua itu ya scare lah. Ya cuman kalau emang belum itu mah jangan lah kalau emang yang belum ada maksudnya Belum pernah ke situ atau ya gimana. jangan coba-coba buat naik berdua juga. Karena gua mau jalan berdua karena emang udah tahu sifat masing-masing juga kan. Kita emang udah sering jalan berdua sama dia. Udah tahu. Udah begitu udah ada yang pernah juga. Ya, kan dia udah pernah juga. Kopi dulu ah. Ini kopinya mantep ini. Asik lah kopinya. Iya, Bona ngantuk tapi melek terus. Karena memang ini kopinya kopi ada kayak jamu-jamunya gitu. Gimana tadi itu? Nah, Di Mata Air 2. Mata Air 2 ya gua camp di situ lah. Di situ namanya Argo Puro ya terkenal. Ini sebenarnya kan Taman Marga Satwa bukan Iya. Taman Nasional, bukan Taman Nasional Gunung ini kan, Taman Marga Satwa. Emang tempatnya Iya. para binatang kan. Begitu gua ya, dari gua naik dari Mata Air 1 ke itu juga itu monyet tuh. Udah monyet banyak ya. Udah
jenisnya udah macam-macam. Di pos 1 itu monyet banyak gitu. Iya, jenisnya udah macam-macam monyetnya. Nah pas Mataru namanya kondisi malam, gue juga belum tahu Jarum situ, bicung nyetel jadi murotal aja. Kalau rata aja deh. Iya, kayak ngiri kalau Biar aman lah, biar aman, ya kan? Biar aman. Paling gue di track doang nyetel musik, kalau itu nyetel murotal ya kalau malam. Berarti murotal itu bergunanya di malam ya? Iya. Tapi alhamdulillah kan waktu itu sih emang udah mulai hijrah lah si Bicung. Si Bicung udah mulai hijrah. Tapi kalau masih gini masih sama gue juga lagi udah mulai inilah jalan lah 5 waktu mah alhamdulillah lah. Dari situ lagi gue jadinya harusnya kan ngecamp di Cikasur kan katanya. Ya, katanya pertama Cikasur lah. Iya, jadi gue enggak. Gue dari camp 2 pagi packing berangkat langsung terus mau susurin jalan tuh gak nyampe gua ke Cikasur. Dari pagi cuma gue nyampe Cikasur kalau nggak salah Juhur tuh gue sempet sholat Juhur tuh dari situ ke Cikasur berapa Sabana kan terkenal banget itu Sabana. Wah itu gue juga gue tempat ngitungin, gue juga lupa ya gue hitungin tuh Sabana nih tembus nih hutan, boros Sabana lagi, hutan lu Sabana lagi, hutan lu Sabana itu sampai nemu apa ya tuh waktu itu binatang kayak ayam apa tuh di depan gue kabut. Lo merak gue ketemunya di Cikasur. Sempet ngeliat juga gue. Iya ayam hutan. Lari, diuber harus Bicung, banyak kejaran gua. Kondisinya habis begini, begini masih iya, kan masih. Tuh kejar-kejaran ayam larinya kencang banget itu apaan itu dia bilang. Beruber ayam hutan. Nggak seru lah itu, pokoknya mau naik berdua, nggak ketemu siapa-siapa, berdua aja udah curhat. Bete kalau itu ngelawatin Sabana? Bete mah enggak, kalau gua justru nikmatin. Masuk keluar Sabana kan, masuk keluar Sabana kagak nyampe. Kalau gua justru nikmatin makanya gua seneng. Karena gua emang terobsesi kan gua naik gunung itu dulunya kan. Iya. Emang dari dulu tuh lu pengen banget itu dia tuh sampai ya ngorbanin tiket berapa kali kan, sampai ke 5 kalinya baru bisa berangkat gua. Karena udah gawe lah kondisinya. Kalau dulu kan kita sebelum itu naik gunung kemana pun kita bisa berangkat kapan aja. Waktu itu kan kondisi gua udah ada tanggung jawab lah, susah. Nah itu dong di Cikasur lu ngecampnya di sebelah mananya itu? Gua di Cikasur nggak ngecamp. Oh nggak ngecamp? Agak ngecamp gua jadinya pas sampai Cikasur gua isoma, sholat, makan. Merak kalau gua ngeliat merak tuh. Kondisi kabut, bakar. Ambil biasa tawa-tawa bercanda. Hujan. Pas habis gua mau itu kondisinya hujan. Jadi gua di bawah pohon. Kan ada pohon satu tuh. Iya. Oh, lu bipakan di bawah pohon. Iya, gua bipakan di bawah pohon. Terus bipakan packing lagi tuh gua habis sama pakai raincoat lah, langsung berangkat gua tujuan gua langsung gua camp jadi gua di Cisentor. Lu nggak nyobain itu tuh? Selada air. Wah, jadi sebelum sampai Cikasur kan turunan tuh. Iya. Pas mau sampai Cikasur turunan. Gue jadi kayak kecil lah ya kan, selada air. harusnya jalannya kan melipir. Iya. Jalan benernya. Gue masih Bicung jalannya turun begini. Nyebrangin gitu. Iya, nyebrangin. Pas nurunin dia duluan, jeblos, jubar, basah. Kecebur jadinya. Oh, pas nyebrangin tuh kecebur. Wah, tapi itu gue sekalian lah gue di situ gua kayak main air juga gitu, main air. Seger itu air itu. Seger lah, selada air. Selada banyak gua itu. Orang gua juga logistik gua juga cuman ini doang kok. Gua enggak bawa logistik banyak, logistik gua sayuran semua waktu itu. Berarti sempet nyobain selada air itu? Iya, logistik gua cuman bawa beras. Indomie cuma 2 apa 3 lah, gua makan berdua doang. Paling gua yang banyak gua bawa sayuran, gua bawa tempe, masak-masakan ini lah. Kalau sama dia kan dia mah koki lah, dia kan koki gua di Bapak itu mah koki. Dia ngeliwet. Tapi lu pas di PON 1 di Kasur itu kan itu tuh kayak gua dulu tuh bukan pernah, sering lah berapa kali ke situ itu sering ketemu penter. Katanya justru nih kan pas kalau dari Cikasur itu kan ada jalur yang dilarang tuh. Iya. Yang lurus terus. Iya kan. Danau juga tuh aslinya tuh. Itu katanya kata si Bicung tempat mata satwa.
Itu suara merak, suara apa juga di situ semua tuh. Nah lu nggak nyobain ke situ? Hah? Nggak nyobain? Ya anjing. Itu lu kalau nyobain situ lu bisa spotnya ada gitu buat foto. Gue sempet jalan oh foto-fotonya ada juga tuh. Cuma udah lama banget sih tuh. Gue jalan terus gue udah sana. Udah habis sini aja, gue tuh ngeri balik lagi. Cuma target gue kan gue mau ke Cisentor langsung. Ntar langsung. Cisentor, habis itu gue jadi habis sholat zuhur hujan, berat gue jalan lagi tuh gue ke Cisentor. Juga ketemunya hutan sabana lagi, Iya, emang. hutan sabana lagi. Oh udah berapa kali inilah, cuman treknya udah lumayan dari Cikasur ke situ kan udah lumayan kan? Iya lumayan. Udah lumayan. Itu memang lu ngecamp abis di Matahari 2 lu selanjutnya ngecamp kemana lagi tuh? Ngecamp di mana? Cuman di Cisentor. Di Sentor lu ngecamp di Gue Cisentor. kan di Cisentor. Nah, lu sadar nggak sih bahwasanya itu Cisentor itu Katanya. kayak namanya lutung, Iya, tahu. ya kan monyet ini ada. Itu gua sebelum sama Cisentor, gua dibegal sama yang monyet-monyet gede-gede Yang itu. hitam itu, Iya. hitam. Set gua apa nih si anjing. Gak takut-takutnya tuh monyet sama gua jalan. Dia kagak tahu kali gua siapa ya. Udah takut. Soalnya gue pernah punya kisah juga tuh di monyet itu gua. Dan sempat juga tuh lu kalau ngerasain kayak namanya Cikasur, Matahari 2, Cisentor, Rombi, itu suasana di Cisentor itu beda. Iya. Itu beda itu. Iya, cuman kan gua bawa si bicung. Oh, andalan. Gua bawa si bicung andalan. Andalan, Iya. iya. Lulusan pesantren. Cuman orang ngaco lah, udah pesantren tapi ngaco, tapi alhamdulillah sekarang dia kan menuju jalan lurus lagi dia. Gue senang gua sama dia tuh. Sama dia doang satu-satunya kawan gua yang ini. Kalau gue pernah rasain tuh di saung Cisentor sekaligus itu tuh. Itu auranya beda. Iya, gua tahu, gua ngerasa juga. Oh. Ngerasa juga gua. Daripada Tapi udah itu kan Rombi. pasti kan di tempat air kan. Emang kan tempatnya pasti kan. Kalau tempat air kan namanya itu ya pasti tempat dia lah. Emang gua sebelum Cisentor tuh gua sempat di itu dibegal-begal Begal monyet. itu karena takut-takutnya tuh monyet. Gua jalan sini diparanin tuh. Banyak kan itu dong. Banyak banget gitu, banyak banget. Gua bawa trekking pole, bawa belati, pegang atu-atu, deketin marah nungguin malah pada berani. Malah juga di jalan gua anjing enggak takut ya mau gua bilang ini monyet. Enggak takut. Karena memang itu binatang di situ berani-berani semua. Iya, Jangan kan tempatnya kayak marga satu ya. jangan kan kayak monyet yang hitam lu temuin. Yang monyet kayak biasanya itu berani gitu. Ya kalau waktu masih di dari mata air satu ke mata air 2 monyetnya kan masih di atas pohon masih cuman gitu-gitu doang lah, biasa lah nggak kayak pas gua mau sampai Cisentor Kayak mau ngejamret begitu ya. emang bener maranin, nurunin. Maranin. Iya, gua dicegat dia diperhatiin. Set gua diikutin aja. Tapi pas sama Cisentor dia udah enggak. Kayak soalnya turun dari itu turun ke bawah. Soalnya kalau di atas Cisentor kan sebelum sampai kan tuh kan masih kayak ada pohon besar-besar. Wah, iya Tempat nangkring gitu kan, iya. tebing sampingnya. Itu di situ semua dia, di situ semua. Oh, tapi gua bener-bener nikmatin perjalanan tuh gua di situ. Yang namanya nikmatnya Gunung Argopuro, gua seneng gitu nikmatin berjalan-jalan, gua aja santai ambil ngobrol, ya namanya gitu berdua doang ya, nggak ketemu orang sama sekali. Karena memang banyak nih dong pendaki yang takut lah ke Argopuro. Karena Apa yang takutin apa tuh? Ya kan. Karena banyak Secara binatang. Argopuro kan terjuluki kan gunung terpanjang di Pulau Jawa. Terus Dengan durasi ya minimal 5 hari, 4 Iya. hari gitu lah ya. minimal 4 hari lah pendakian. Dengan di situ juga dikenal soal kayak mistisnya, terus marga satwanya. Karena ya memang gunung itu gunung marga satwa. Iya, namanya juga Taman Marga Satwa, bukan Taman Nasional Gunung Argopuro, bukan. Nah, Nah, gua lu setelah lu sampai di Cisentor itu ngecamp tuh lu pernah apa dah ada rasa-rasa suasana bagaimana lah gitu. Secara kalau gue tuh di Cisentor itu ngerasain banget tuh setiap kalau gue di Cisentor. kalau gua kan namanya lu tahu gua lah kalau di gunung kalau masalah begitu paling kan kalau gua mah gimana ya Bodoh atau gimana? iya tahu sendiri kalau ada paling juga udahlah gua juga tawain kan gitu kalau gua mah ya beda mungkin sama yang lain tuh kalau sama yang kayak paling gua yang waspada kan sama binatang kalau Binatang, kalau iya. gua yang waspada sama binatang
terkenal banget emang tuh binatang. Kalau yang gua ya nama babi apa segala macem, udah bukan satu dua yang dilihat lagi. Pokoknya nih gua sepanjang perjalanan gua mau ke Center tuh gua ngeliat babi banyak tuh. Cuma gua yang asal gua ngeliat babi lari kencang, apa sih stop? Gue takut di belakangnya ada yang nguber. Ada yang nguber. Iya, biasanya kan takutnya gitu. Terus siapa yang nguber itu? Iya, takutnya. Wah, gue tuh babi lari kencang amat itu Ki. Kan malah Ki kan gue. Emang dia kan kalau babi kalau lari lurus aja. Iya. Gue takutnya di belakangnya ada yang nguber. Biasanya kan makanannya dia kan. Tahu lah siapa lah yang nguber itu. Iya, tahu lah itu ya. Santai lu santai. Itu penghuni situ tuh. Iya, berdua doang, nggak ada apa-apa. Benar-benar berdua nikmat juga sih tuh. Jalan berdua nikmat. Karena memang yang sering nongol tuh ya dari Cikasur sampai Cisentor itu yang namanya binatang panther itu Jadi jarang Banyak banget sih tuh. kayaknya setahu gua orang naik GoPro naik berdua ya. jarang. Jarang ya. Jarang. Pasti orang seenggaknya minimal berempat lah ya pasti kayaknya. Empat lah Oh, minimal. makanya gua ketemu orang tuh di Sabana Lonceng kaget juga ngeliat gua berdua doang bang. Iya berdua gua kan bawa ginian. Itu ada anak Vespa pas tuh di situ tuh di Sabana Lonceng. Dia tahu ketemu sama lonceng. Iya, dia tahu mata gua udah begitu, udah datang. Ya basa-basi gua bakarin aja. Itu kan kalau pendakian Argopuro kan terkenal juga tuh yang namanya kita bawa air juga aman lah. Gampang air mah. Nah itu lu pasti ya menurut gua sih lu pasti prepare tuh di Rombik tuh. Prepare nggak ya di Rombik? Itu kan ada mata air juga. Gua ambil air di sebelum Sabana Lonceng kan. Iya, Iya di situ. Sabar lonceng itu kan Rombik itu. Gua jadinya nih naik Argopuro nggak kayak kita naik gunung lain nggak bawa air dari bawah sekian. Gua namanya naik berdua ya seliter 100 liter ya. iya jadi makanya gua ngecamp setiap gua ngecamp pasti gua di mata air. Mata air. Nah jadi gua cuma jalan cuma bawa air seliter Buat di jalur doang. buat di jalur doang. Nah pas sampai di Cisentor ngecamp kan bangun pagi udah binatangnya sialan lagi udah pada minum lagi boker lagi jadi cerita itu boker dulu tuh gua boker tuh sebelum itu gua hujanan juga malamnya gua Di mana Cisentor? di Sentor malamnya kehujanan karena kan habis tahun baru kan musim hujan kan malamnya kehujanan masak di dalam tuh mau keluar aja kagak berani gitu gue tuh jadi kan mau sholat ditanya mau sholat isya lah gua mau sholat isya sama dia udah subuh mau sholat keluar kondisinya kabut pokoknya suasana beda tuh Sensor emang udaranya berasa banget dah Cisentor emang berasa. bilang udah sholat dalam aja kilah sholat di dalam jadi apa di malam itu di Sensor gua nggak keluar di dalam aja Di malam itu lu nggak ngerasain suasana di dalam saung Cisentor itu? gua nggak diriin camp di saung Di mana? Di mata air ya? di sampingnya karena ada di samping mata air kan ada lahan tuh Iya. gua di situ sengaja gua nggak itu paling di mata air gua paginya doang nongkrong ngopi gitu gua gua juga tahu kan sebelum itu gua juga tahu lah dari anak-anak yang pernah ke situ ceritanya gimana gitu kalau masalah di Cisentor makanya gua sengaja gua nggak diriin di situ nggak diriin di sampingnya Karena memang di Argopuro tuh setiap pos itu tuh ada kayak masa lalunya ada itu. ya ada kisah-kisahnya Cikasur iya kan juga soalnya ada. dari sejarahnya juga dari zaman Belanda pun dia kan Cikasur. ya tempatnya dia dulu di situ kan soalnya kan masih ada bekas bangunan tua itu gua sempet paranin sama gua penasaran dong gua Tapi kalau mungkin kalau paranin malam asik itu. iya enggak lu kalau di sini siang gitu siang Paranin malam asik. makanya target kan waktu itu katanya kalau nge-camp di Cikasur katanya asik kan nge-camp Cikasur paginya katanya banyak ini Iya banyak merak lah. cuman gue juga alhamdulillah sih bisa ngeliat bisa ketemu gue sempet bawa pulang juga kok tuh bulu-bulunya sepanjang jalan banyak tuh bulu-bulu merak Bulu-bulu merak. Dapet Karena tuh memang gua. dia kalau pagi tuh demen banget di kasur itu. Banyak tuh gue waktu itu gue bawa pulang tuh sempet bulu-bulunya katanya tahu boleh tahu enggak tapi gue kantong-kantongin aja sama gue waktu itu dari Cisentor gue target gue sampai Rawambik kan ya Rombik. nah,
breaknya tuh gue jadinya sepanjang jalan di Cisentor kagak pernah break sama dia oleh jalan, langsung aja bablas ke Rawambik. Cisentor Rombik, lu jalan dari jam berapa dari Cisentor? Pagi Pagi. sampai Rawambik. Berapa jam kira-kira tuh? Lupa gua. Lu mau nanya gua orang skip gua kalau buat estimasi jam gua kolup. Pokoknya Karena gua emang naiknya juga sambil iya. Kalau itu gua begitu saya. Sampai di situ baru kan kata dia di atas sudah nggak ada air nih, kita baru gua ambil air di situ lumayan dah buat perjalanan. Jadi gua bablas dari Cisentor, gua sampai Sabana Lonceng ketemu anak-anak itu. Anak-anak ada lumayan lah, ada gua ketemu ada 8 orangan di pendaki di Lonceng. Cuman dia di situ dia bikin camp, dia naik udah dari hari apa kata dia baru sampai situ. Jangan gua baru naik kemarin. Nah, itu dia naik lewat mana, Baderan juga atau Sama, Baderan? dia lintas juga Badran Bremi. Santai, lebih santai. Ya, gimana dia karena ada perempuannya, dia ada perempuan. Oh, ada perempuannya. Dia perempuannya. Baru gua berdua doang, jadi gua ngecamp cuman berapa malam ya? 1, 2, baru 2 malam itu di Cisentor. Berarti 2 malam doang gua. 2 malam bablas dong gua dari Cisentor langsung gua ke puncak. Sampai Lonceng ya, sana nyantai dulu lah, bakar sama anak Vespa tuh, bakar anak Vespa. Anak mana Purwakarta apa yang gua lupa namanya tuh. Tempatnya kontak-kontak kan udah sekarang udah lama karena udah lost kontak tuh. Jadi gua tempat ada dapat 2 puncak. Gua pertama ke ini dulu, Rengganis. Gua ke Rengganis. Karena mereka udah dari kemarin. Nah, jadi mereka tuh kayaknya juga salah jalur apa gimana tuh waktu dia mau naik ke puncak Argopuronya. Dia salah jalur nggak ketemu. Gue masih bingung karena si Bicung udah tahu jalur situ. Dia nggak ketemu puncak apa? Iya, dia lurus terus. Kan kalau gua jadinya masih Bicung bis dari Sabana Lonceng gua melipir ke kanan Iya. langsung terjal Langsung naik ke atas. Iya, naik ke atas. Nah, kalau dia lurus terus itu dia bisa nggak ketemu karena kalau dilurusin terus itu taman hidup, hutan umum, taman hidup. Iya, Harusnya dia berbalik lagi. Nah, jadi gua udah dari situ bis dari gua puncak Rengganis turun langsung bablasan gua naik ke atas. Udah foto-foto segala macam di puncak Argopuro, turun udah kabut, fotonya juga kabut kan tuh. Gua terus puncak Bendera ya, ada Puncak Arca Heang. gitu. Arca ya, puncak Arca. Gua turun dong. Gua turun mau bablas nanti gua mau langsung ke Taman Hidup. Kemudian pas setengah perjalanan gua ketemu tuh bocah-bocah yang tadi tuh, dia mau naik lagi. Si goblok ya. Iya. Dia lu kemana bang? Gue mau ke puncak. Lah, gue mau udah dari sono. Padahal jalan dari tadi duluan dia. Oh, berarti dia nggak ngelewatin jalur yang dari Lonceng ke kanan langsung naik terjal. Dia ngambil lurus tuh arah mau ke Taman Hidup kayaknya. Udah sempet debat tuh dia batu mana ini gue salah jalan. Gue udah belajar gila dah. Itu kayaknya mungkin ada yang belum praksi itu kayaknya itu. Gue rasa kayaknya cuma sosok tahunya aja tuh kayaknya tuh ada yang sosok tahu gitu. Karena memang kalau di Argopuro tuh kalau ngopi brother. Ngopi-ngopi. Kalau belum ada yang penaksi itu bingung juga buat sampai ke puncak. Soalnya jalurnya juga banyak. Jalurnya banyak. Sabananya luas, jalurnya banyak juga kan. Ya hati-hati aja kalau Argopuro itu tanpa orang yang udah pernah ke situ. Iyalah. Apalagi cuma minim dengan 2 orang lah, 3 orang. Ya mungkin kalau kawan gue ini 2 orang, dia sama kawannya udah sering kan ke situ. Seenggaknya udah pernah punya pengalaman naik gunung mana juga lah. Kalau buat pemula naik itu jangan juga dah. Soalnya kalau buat pemula banget, aduh. Jangan dah. Kejadian juga soalnya kan malam tahun baru itu gua ada kejadian dengar suara motor malam-malam Gimana? di camp 2 di Matahari 2. Gua keluar tuh buru-buru. Ada apa bang katanya? Ada yang apalah kejadian di atas bawa turun orang jemput. Iya masih masuk sih emang motor di Matahari 2 itu. Dia jemput orang katanya ada masalah apalah gitulah atau Trouble lah. Iya trouble lah, gua nggak tahu. Gua juga nggak mau ambil pusing, ya udahlah gitu tinggal tidur lagi. Memang orang situ emang orang sekretariatnya. Soalnya kan itu pas gua naik itu udah nggak boleh kan, udah dilarang motor sampai Cikasur. Jadi pas di camp udah dipalang tuh. Jadi dibongkar lagi sama dia.
Tapi pas gua lewat udah di paku-paku lagi. Jadi motor udah nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya. Jadi tukang ojek sekarang udah nggak bisa sampai situ. Udah nggak bisa ke situ. Kecuali urgent. Kecuali emang ada urgent, ada trouble baru bisa. Nah, gue bablas jadinya tuh waktu itu kan tadi sambungan dari sampai puncak. Ya, puncak foto-foto, gue terus turun ketemu orang lagi dia mau naik lagi. Bilang nggak mesti itu jalur ke situ bang. Gue bilang tadi makanya bareng aja sama gue. Gue bilang bareng aja sama gue. Lu udah gue bagi gituan, lu mau duluan lagi. Sempet nanti tawarin barengan tuh. Bareng. Dia Bahasa gue nolak. suruh udah lu tungguin gue dulu sini, gue bentaran doang kok. Gue bilang ke situ tuh ke apa Rengganis. Iya. Enggak, gue duluan aja deh, ntar kita ketemu aja kata dia di Taman Hidup, kata dia gitu. Ke Rengganis, dia ke Argo. Iya. Tapi lu udah ke Rengganis. Dia udah nggak ada kan di Argo. situ. Gue kalau di Argo gue nggak ketemu juga, mungkin ya dia udah turun, turun ke Taman Hidup. Pas sampai situ, lah dia posisinya naik rame-rame. Mau kemana gue bilang ini anak? Lu udah dapet 2 puncak ya, dia baru mau Tiga, puncak. Ya udah 3. gue udah turun. Iya, iya. Terus bablas, pokoknya gue sampai dari situ turun bablas, gue geber terus lah namanya berdua ya kan, geber terus, gue hampir mau jatuh tuh di tahu lah di mana namanya pos berapa Iya. ya sebelum Sebelum hutan lumut tuh memang terjal juga itu. iya pokoknya parah, gue sempat mau jatuh tuh, baru gue tarik masih bijung tuh. Karena memang habis dari puncak itu ya lumayan kan itu. Lumayan turunnya. Gue sampai Taman Hidup masih sore sebelum asar malah. Gue sempat bisa sholat asar dulu. Gua Berarti sempat dari Cisentor itu pagi di sekitar pagi sampai Taman Taman Hidup asar. Lumayan cepat itu. asar. Hanya asar. Nah, di situ gue sampai di apa? Taman Hidup, gue pikir gue pengen lama-lama, gue juga gue liat yang lain katanya udah berapa hari sekarang, udah berapa hari udah di sini naik udah 3 hari 4 hari, gue udah 2 hari udah sampai situ. Berarti Taman Hidup ada orang lagi tuh. Taman Hidup ada orang, karena dia kan pada nikmatin atau pada dapat tahun baruan di situ kan. Gue di situ ketemu lagi tuh, ketemu lagi yang anak Surabaya. Anak Surabaya nawarin gue ini minuman. Minuman. Iya. Cuman minumannya orang Surabaya minum itu apa? Cukrik apa? Gue minuman apaan? Gue cuma satu kayak bawa alkohol sama campurin. Gue kagak. Nih lu bakar aja, ini punya gue nih. Gue bagi aja sama gue jadinya. Jadinya tuh anak deketin gue terus kadang-kadang gue bawa gituan. Kayak lu mau begituan lah Iya. ya. Oh, dia yang tadinya mau turun tuh kagak jadi nemenin gue di Taman Hidup. Iya. Ya mungkin gagal senjata itu lah. Ya kawan lagi, alhamdulillah. Dulu kan pasti kalau itu pasti jadi kawan lagi. Kayak gitu emang. Kalau pendaki gunung itu. Ya di kasur tempat mancing gua. Kasur apa? Di Taman Hidup. Dulu mancing. Dapat ikan. Nah, jadi ada akamsi. Sempet dapat itu. Iya kan ada akam masih kan suka mancing gitu kan akamsi. Gue dulu mancing situ kagak dapet itu. Akamsi ada akamsinya cuma ada pakai akamsi. mie di apa ini dapat. Terus gue habis itu gue jalan melipir kan panjang tuh kan. Panjang gue jalan melipir ada logakan. Cuman sononya ada orang mancing, akamsi juga. Oh, Kamsi lagi mancing. Iya, cuman ini Taman Hidup nih. Ini kan yang saungnya. Gue jalan melipir ke sini, di sini ada orang mancing, di sini ada logakan. Gue sambil jalan, ikan banyak. Semoga gue ambilin masih bisa. Lagi tanya, orang yang nyata main ikan gue kemana katanya. Lupa aja tuh ikan akamsi udah dipindah, udah bisa mancing ditaruh situ. Ya terus itu ikan lu ambil bagaimana Kamsinya itu? Bagi 2. Udah mau Dia ngasih ya? Ya bagi batas itu dah, tukaran udah ngobrol-ngobrol. Gue mah sama orang dulu at KSD aja gue mah. Sama siapa juga dulu, kemana juga enak aja. Iya. Sialan dong. Coba kalau di bawah gua nggak bagi nih, sayangnya di atas. Mandi gue di situ mandi. Akhirnya gue ngecamp juga di situ. Tadinya gue harusnya karena terlalu cepet. Saking nyamannya gue di situ karena bahan juga masih ada. Bahan masih ada, gue masih nikmatin. Akhirnya gue ngecamp lagi lah karena ngecamp aja lah. Iya gue ngecamp aja lah. Taman Hidup tuh ada berapa tenda tuh pas lu camp? 3. Pas gue dateng cuman ada 2. 2. Tenda anak Surabaya sama ada 3 orang pokoknya, cewek 1, cowok 2. Sama lu 3 tenda ya? Sama gue 3 tenda.
Nah gue itu udah kenal semua tuh, sempet oh, turunnya jadinya bareng. Dan dia jadinya naik udah beberapa hari baru sampai, dia juga baru pada sampai di itu Taman hidup. temen hidup. Dia nanya, abang naik kapan? Kemarin. Udah sampai sini. Iya, berdua doang masalahnya. Kalau gue naik rame-rame mungkin bisa lama juga. Ya, Gue kaget juga kali ngeliat gue naik Kalau kemarin, kita tuh udah sampai taman hidup. Kalau ente naik rame-rame pasti ya Iya lah, tapi kalau ini kalau kita naik berdua juga pasti begitu, nyari targetin kan. karena kalau rame ya trouble-nya pasti nambah. Padahal gue jalan kan sama si Picung, kalau kita naik kan pasti santai juga, cuman kan nyantai kita jalan terus, nyantai Yang kita. menurut lu itu kalau buat pendekatan Argo tuh nyamannya berapa hari? Nyamannya ya, kalau buat nikmatin perjalanan ya 3 hari 4 malam lah. 3 hari 3 hari 4 malam. 4 hari. Gimana ceritanya 3 hari 4 malam? 3 hari 4 malam. 4 hari 4 malam apa? 4 4 hari 3 malam kali. hari 3 malam ya Mas? Iya, Ya? 4 hari 3 4 hari 3 malam Itu kali lebih- gitu ya. Lebih enak safety lah, juga, lebih enak juga. Cuman logistiknya kudu enak juga, bawa banyak juga. Kalau berapa tadi 4 hari 3 malam? 4 hari 3 malam. Jadinya pertama camp di yang tier 2, lu bisa ngecamp di Cikasur. Kalau mau nikmatin paginya di Iya, Cikasur, terus lu bisa ngecamp di Sabana Lonceng. Nah. Sabana Lonceng, habis itu lu ngecamp di Taman hidup. Taman Hidup. Cakapan tuh. Dapat semua tuh kalau Iya. mau nikmatin. Itu berarti 5 hari 4 malam itu kalau buat nikmatin seperti itu tuh. Iya. Iya, Mata Air 2, Cikasur, Lonceng, Taman Hidup. Jadi sebenarnya sih normalnya emang segitu sih perjalanan. 5 hari 4 malam. Ya kalau kan naik ojek ya, kalau kayak gua masih Picung, kalau gua kagak naik ojek kan perjalanan normal segitu. Cuman kalau yang naik ojek kan bisa lebih cepat katanya. Nah, itu lu start dari Jakarta habisnya itu buat naik gunung Argo berapa? Akomodasi. Kalau gua nggak jarang itu aja tuh. Jarang itu aja. Iya, kalau gua tahu sendiri kan, kalau mau juga kok pal-palan aja sih, kita mau punya duit berapa nih lu. Enggak ada singkat-singkatan dikit-dikit kayak gitu kan. Biar kawan-kawan itu tahu tuh Oh. budget buat naik Argo Puro tuh. Nah gini nih, kalau buat diringkasin ya, sekarang awalnya gua naik kereta dari Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya kira-kira 120-an lah ya. 120 lah. Jakarta Surabaya 120, terus dari Surabaya gua naik angkot ke terminal ya, habis goceng lah. Ya. Gila, 125 iya. itu. Goceng 1 orang. Terus dari terminal gua ke Probolinggo. Probolinggo kira-kira berapa ya, gua lupa. Enggak sampai 20-an lah kalau nggak salah, 25. 25. Gua enggak sampai gocap. Berarti Pokoknya enggak 100. sampai gocap dari Probolinggo. 150 lah itu sampai Probolinggo. Iya, dari Probolinggo gua naik lagi ke Basuki. Basuki tuh nggak sampai gocap juga pokoknya. Gojek juga 15-20 lah. 20 ya. Segitu. 170. 70 tuh ya. Ya. Dari Basuki naik ojek ke Badran. Badran. Itu naik ojek lumayan 25 apa 30-an kalau nggak salah. 30, 170, 200 itu sampai base camp ya. Nah, sampai sekarang itu pendakian gue dulu tapi ya beda mungkin sama sekarang. Sama sekarang. Nah, tapi gue di situ udah waktu di Basuki pasar kan. Pasar. Itu lama juga tuh di situ, lama. Gue lama buat makan. Prepare kan situ. Iya, gue nongkrong sama anak-anak pang gitu jadinya. Itu gue masih jam boti tuh waktu obat. Obat ini anak itu nawar-nawar gitu udah tahu dari setelan juga kan, penampilan model gembel-gembelan gue kan kalau jalan. Sama siapa juga tongkrongin aja dah. Nongkrong dulu jadi anak itu belanja di situ kan. Nah itu kalau dari Bermi buat pulang kira-kira habis berapa itu? Udah. Si maksinya berapa sih si maksinya? Semaksi enggak sampai ceban. 15.000. 7.500 gua kalau nggak salah. Si maksi. Simaksi Oh gua. sekarang kalau masalah tuh si Ya. maksi mahal itu. Kalau nggak salah ya, pokoknya nggak sampai ceban lah gua. Mau sampai ceban. Ya cuman gua Dan waktu juga itu ini versi dia dulu itu ya. gua dihitungnya per hari. Per hari. Gua dihitungnya kalau nggak salah ya. Iya, Gua per hari. lupa ingat. Gua pokoknya seharinya kalau nggak salah 7.500. 7.000 dikali lu ngambil berapa hari? Gua berapa hari ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari dong Berarti jatuhnya. 21.000. Iya, berarti 3 hari sekarang. 21.000. Berarti 221.000 tuh udah
Jakarta sampai di base camp, Sampai di Baderan sampai sama premi. Simaksi Iya, itu 221.000. sampai premi. Belum termasuk logistik. Belum termasuk logistik. Nah, itu dari Bremi buat ke Jakartanya. Gua nggak ke Jakarta. Kalau nggak ke Jakarta, Gue gue jadi situ di Bremi ngobrol sama siapa? Arifin. Iya Pak Arifin, wah itu ngobrol lagi, dapat ilmu lagi, panjang lah situ. Pokoknya juga sempat minum susu juga, susu Sapi Di situ sapi kan. situ, iya. Di sapi. ngobrol panjang situ tuh, dapat kontak-kontaknya juga gua orang-orang situ jadinya ngobrol karena dia tahu juga kan gua kayaknya sering bawa-bawa tamu dulunya mungkin. Kan sekarang udah enggak. Nah, paginya gua berangkat waktu itu, jadi gua nggak balik ke Jakarta. Nggak boleh ke Jakarta. Gua- Tapi lu sempet nemuin dari Bremi itu ke Probolinggo dulu atau Enggak, gua ke mana ya, gua lupa ya. Stasiun Probolinggo ya? Iya, Probolinggo stasiun. Ya berarti Probolinggo. Gua dari Probolinggo Itu berapa dari Bremi ke Probolinggo tuh? gocap kalau nggak salah ya. 50.000 Kalau nggak salah pagi. Soalnya pagi-pagi tuh. pagi-pagi. Pagi-pagi dia aditnya. Kalau nggak salah, gua lupa. Berarti sampai ke Probolinggo lagi nambah gocap 275. Nah, mungkin dari Probolinggo ke Jakartanya kita flashback kebalik lagi tuh yang tadi tuh ya. Dari Jakarta sampai ke Probolinggo. Cuman gua dari situ enggak, gua main. Gua lu ke Malang. Paham. Nah, di situ planning lah. Ya liburan, gua bilang Sirop panjang liburan tuh. Liburan akhirnya kan waktu itu Cobaan Sewu apa sih namanya sekarang tuh, Cobaan Sewu. Iya, namanya Cobaan Sewu. Belum terkenal kan dulu tuh. Belum hits banget lah. Jadi gue direkomenin sama Capaino, sama Pade. Ya lu main aja lu ke sono coba ke Cobaan Sewu. Tempatnya dia karena dia udah pernah ke situ kan. Nah, itu nih mumpung kita bicarain Malang tuh, menurut lu wisata mana yang bagus lah? Karena kawan-kawan juga ada yang pengen kayak liburan ke Malang, pengen tahu nih spot-spot mana nih yang bagus nih